Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum Bu Devi, apa kabar? Sehat kan ya Bu Devi ya? Oke Bu Devi, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol ya terkait persiapan supervisi yang kapan? Besok ya? Besok. Iya, apa namanya, terkait observasi kelas ya yang akan kita laksanakan besok. Jam berapa Bu Devi? Insya Allah sekitar jam ketiga, yaitu 8.30. 8.30, oke. Terus di kelas? Di kelas 11 TM. Oke. Nah dari dan hari ini obrolan kita nanti itu Bu Devi, apa yang ingin dicapai, tujuan dari kegiatan obrolan kita hari ini? Sebagaimana apa yang kita diskusikan sebelumnya ya, bahwasanya akan diadakan supervisi, maka dari itu saya butuh nih konsultasi dulu sebelum melakukan supervisi. Makanya hari ini saya mengunjungi Ibu. Oke, siap. Terima kasih Bu Devi ya. Jadi intinya untuk persiapan besok ya, kira-kira apa yang bisa dibahas hari ini gitu. Oke, mungkin bisa ini ya dia terkait dengan RPP udah Ibu siapkan ya itu ya. Oke, dan website juga berkas-berkas. Oke, iya. Baik. Oke, Bu Devi. Nah, ini materinya tentang Saklar Hotel. oke, Saklar Hotel ya. Di kelas 11 TL 2. Oke. Nah, kemudian kira-kira media tujuan pembelajarannya dulu Bu Devi. Nah, ya dari Saklar Hotel ini, materi Saklar Hotel ini tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai apa Bu Devi? Goals utamanya adalah anak-anak bisa membuat instalasi saklar hotel. Artinya nanti ketika mereka disuruh masang instalasi dua saklar yang bisa mengkontrol satu output, mereka bisa. Oke, iya Iya. Nah, oke, kayaknya lumayan juga ya yang ingin dicapainya. Nah, terus terkait hal tersebut, kira-kira media dan metode pembelajaran apa yang menurut Bu Devi ini pas dan akan Bu Devi gunakan besok Bu? Seperti halnya kebanyakan guru ya, pasti kan kita butuh di awal itu membuat motivasi mereka dulu, Iya. kemudian membuat mereka penasaran apa yang dimaksud saklar hotel itu kan. Iya. Nah, kemudian baru setelah mereka ada rasa penasarannya, pasti ada pertanyaan di situ muncul, apa yang dipakai, cara masangnya seperti apa. Nah, baru tuh di situ saya masuk untuk menjelaskan teorinya. Dan biasanya teori itu saya nggak lebih dari 15 menit karena kebanyakan anak untuk SMK mereka lebih cenderung lebih cepat nangkap ketika di praktek ya. Jadi nanti kita Estetik gitulah ya. Nah, benar. Karena yang sebelumnya saya udah cek untuk anak-anak di SMK 70% memang kinestetik. Oke. Jadi dari hasil analisa itu, maka dari itu ketika dikasih teorinya sudah cukup, mereka sudah paham. Ketika nanti instalasi, baru medianya adalah papan simulasi. Papan simulasi medianya. Oke. Ya, jadi setelah tadi boleh dikatakan media dua dimensi ya, PowerPoint, boleh gambar, macam-macam lah. Tapi untuk yang besok saya pakainya PowerPoint. Media pertama PowerPoint, selanjutnya adalah papan simulasi. Simulasi ya. Terus terkait metodenya nanti untuk yang utamanya kan praktikum ya, karena tujuan utamanya adalah anak-anak bisa gitu kan. Nah, jadi nanti untuk metodenya mereka praktikum pakai awalnya PJBL, project based learning ya. Nah, berarti mereka membuat dulu nih saklar hotel kayak gimana instalasinya. Iya. Nah, setelah itu ketika anak tidak berhasil, otomatis kan dia harus berpikir tuh ini salahnya di mana. Nah, di situ berarti metode yang selanjutnya adalah saya menggali agar mereka bisa menemukan troubleshootingnya. Oke. Jadi masuk ke problem based learning. Oke. Di situ kalau seandainya
dicatat ya Bu ya, terkait dengan media tadi ada paparan simulasi, kemudian Bu Devi juga akan menggunakan 2 dimensi ya gitu ya, itu terkait dengan dalam hal ini adalah PPT. Kemudian metode tadi ada 2, PJBL dan PBL. Nah, strateginya kayak tadi Bu Devi udah menyampaikan di awal ya, jadi anak diberikan teori ya, itu akan lebih, jadi anak-anak itu karena Bu Devi menyampaikan analisanya rata-rata mereka kinestetik. Oke, baik Bu Devi. Selanjutnya terkait pembelajarannya tentu dengan diferensiasi ya Bu ya. Untuk diferensiasi ini saya lebih menekankan untuk diferensiasi produk. Oh, oke, produk. Oke. Jadi nanti anak selain mereka prakteknya berhasil, nah itu saya minta praktek itu nanti divideokan. Jadi mereka sudah mempresentasikan apa yang mereka buat. Boleh berupa produk video, boleh infografis, boleh berupa laporan. Tapi yang jelas mereka seluruhnya harus membuat laporan di job sheet. Oh, job sheet. Nah, untuk pilihannya selain job sheet, mereka bisa video atau infografis atau laporan teknis lainnya. Oke, jadi utamanya tadi laporannya tuh dari job sheet yang udah disediakan ya. Ini di sini ada ya job sheetnya ya. Terus selanjutnya tadi untuk produk yang lain gitu ya, mendampingi gitu ya, sebagai mungkin kayak bukti ininya ya, evidennya gitu ya, itu yang Bu Devi buat diferensiasi ya Bu ya. Oke. Nah, terus terkait dengan pembelajaran sosial emosionalnya Bu? Nah, karena nanti mereka prakteknya berupa praktek berkelompok yang terdiri dari 2 orang, otomatis kan sosial dan emosional itu terasah ya. Iya. Untuk sosialnya mereka berbagi peran. Ya. Bagaimana nanti yang jadi leadernya siapa, nanti yang pemeriksanya siapa, atau bergantian. Jadi kadang mereka dua-duanya sama, sejajar gitu. Tapi kadang dalam satu kelompok ada yang satu leadernya, satu yang jadi co-pilotnya. Iya. Ada yang jadi pilot, ada yang co-pilotnya. Iya. Jadi itu sosialnya mereka jelas dia berbagi peran. Terus emosionalnya pasti kerjasama. Iya. Kemudian saling menghargai ketika nanti ada kesulitan atau ada hal yang benar-benar tidak sesuai dengan rencana, mereka tidak boleh saling menyalahkan. Jadi walaupun ada salah satu yang salah, tapi oh ini harus dibenerin, bukan harus disalahin gitu. Harus saling menyalahkan, enggak kayak gitu. Oke, jadi kolaborasi ya di situ ya. Betul. Terkait selanjutnya adalah saya ingin tahu nih Bu Devi, assessment apa yang sudah Bu Devi siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Nah, untuk asesmennya yang pertama observasi, lembar observasi. Ya. Yang kedua tadi job sheet. Job sheetnya sudah dibuat. Dan ini job sheetnya agak unik sih, seperti ngerjain tapi pada kenyataannya it works gitu. Oh Jadi iya, saya buat job sheet, ketik, dan mereka harus menulis tangan. Mulai dari judul, alat, bahan, langkah kerja, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, langkah kerja itu ditulis tangan semua. Jadi mereka ibaratnya mengulang apa yang tadi sudah saya jelaskan dan dikerjakan oleh mereka. Oke. Keren. Oke, siap. Nah, yang terakhir Ibu, biasanya saya melakukan interview dan itu Interview untuk? interview. Jadi saya mau tahu nih sejauh mana pemahaman setiap siswa. Jadi setiap siswa itu nanti ada 1 bulan, rentannya 1 bulan sekali, atau biasanya sih lebih sih, 1 bulan paling cepat atau 1,5 bulan itu saya tanya one by one gitu. Terus saya tes nih, kamu bisa gambar ini enggak rangkaiannya gitu. Jadi kayak jadi semacam refleksi juga ya. Nanti umpan balik juga untuk Bu Devinya juga gitu ya, ke anak-anak juga gitu ya, untuk menarik kesimpulan keberhasilan pembelajaran tersebut. Oke. Nah, tadi kan saya menyimak tentang apa tuh tadi Bu, pembelajaran sosial emosionalnya. Di situ saya melihat ada unsur-unsur yang memang harus dipenuhi ya, tentang terkait profil pelajar Pancasila nih. Nah, apa Bu yang akan digunakan di sini nih untuk P5-nya itu kan ada banyak ya, tapi saya lebih menekankan pada 3 aspek. Yang pertama dia mandiri. Artinya ketika praktek mereka benar-benar harus bisa tanpa bantuan orang lain gitu. Ada tanggung jawab pribadi gitu ya. Harus sampai kelar gitu ya, mandiri. Kemudian bergotong royong antara sesama kelompok, satu kelompok itu jelas. Nah, selanjutnya adalah bernalar kritis. Jadi seandainya misalkan ada trouble kayak tadi
ini harus diapain, atau kadang ada siswa yang Selamat pagi. Untuk tel 1. Absen cepat ya. Apa? Oke, sudah bisa masuk ke materi selanjutnya? Ya, silakan diperhatikan untuk masuk ke job 3. Oke, job 1, job 2 udah. Tiga lampu. Job 2-nya? Saklar tunggalnya ada berapa? Lampunya bisa diparalel beberapa lampu gitu ya? Nah, oke. Yang sekarang job 3 itu tentang saklar tunggal juga, tapi kita tambah komponen, yaitu kontak. Ini namanya kontak. Kalau yang di meja kamu yang stop kontak terminal, ya. Nah, oke. Untuk prakteknya itu mulai itu yang kemarin. Saklar tunggal lubangnya ada berapa? Saklar tunggal ada dua. Ada dua, ada inputnya. Yang masuk ke saklar tunggal itu jenis kabelnya apa? Nah, sekarang kalau kotak-kotak ya, dia itu nanti ada 3. Bayi mujair. Ya, lubangnya ada dua sama, ya. Tapi dia jenis kabel, fasa, netral, ground. Ya. Nah, menurut Will, ini kan ada 2 lubang. Lubang yang sebelah kanan itu netral. Cara ngapalinnya, gampang lihat kalau misalnya di rumah diajarinnya tangan kanan adalah tangan Baik. berarti dia yang nggak nyetrum gitu kan? Nah, yang nyetrum dia di netral kanan. Ya, oke. Nah, berarti dia kanan, yang kiri berarti fasa. Nah, groundnya tuh ini kalian suka lihat mesin kapal gini kan? Nah, ini groundnya itu adanya nanti dia nih di sini nih, ke tengah. Jelas ya? Nah, nanti ini dibongkar. Kalau ini cara pasangnya itu ini gak usah pakai matematik ya, nanti ini ada bautnya. Kalau ini nanti kalian dijepit aja. Soalnya yang udah seharusnya memang pakai matematik, tapi kalau pakai matematik terus dan ini kan dipakainya berulang, ininya nanti rusak, betul gitu. Jadi kalian nanti modelnya dijepit aja. Tapi kenyataannya ketika kalian praktek di lapangan nanti harus pakai matematik. Ya, jelas ya? Nah, oke. Untuk teorinya 7 menit cukup ya, belajarnya nggak usah lama-lama. Cukup. Silakan lanjutkan. Nah, ini sensor-sensor silakan maju. Tujuannya kalian belajar ini adalah siswa dapat memahami materi saklar tunggal dan kotak-kotak. Yang pertama, paham dulu teorinya. Yang kedua adalah bisa menginstalasi, jadi paham tak? Jadi keluar dari kelas ini, dua-duanya bisa. Kalian bisa praktek? Bisa. Oke. Dan kalau tujuannya. Nah. Main game. Oke, kalau sudah siap? Nah, nanti file ini dikasih ke kalian, kalian boleh pelajari di rumah. Ya, di sini ada materinya, ada video pembuatan di papan instalasi, sama ada gamenya. Kita mulai dari materinya dulu.
dia pasang masuk ke kotak, tapi ngambil kabelnya, narik kabelnya bukan dari lampu, dari input. Apa itu? 9. Nah, bukan dari lampu, bukan dari sini. Kalau kalian ngambil dari sini, resikonya apa? Bukan konslet. Nah, ketika saklarnya dimatiin, ini juga mati karena dia ngambilnya dari sini. Seandainya ya, dia nggak ngambil dari sumber. Ngerti nggak? Nah, makanya kita nggak boleh ngambil dari output sini, nggak boleh. Kalau ngambil dari sini salah, kita ngambilnya dari sumbernya. Jadi sebelum masuk ke saklar, dia dipotong dulu. Tidak ditipkan di sini, yang satu ke saklar, yang satu ke sumber. Jelas ya? Nah, tadi udah tahu resikonya apa? Kalau salah ngambil, dia nggak aktif kalau ininya mati. Nah, untuk pasang clear ya. Clear. Untuk netral langsung ke lampu dan ke kotak. Kan di sini. Oke, jelas ya. Kemudian yang ground itu langsung masuk ke jelas? Nah, sekarang untuk lining diagram, single line diagram. Nah, untuk single line diagramnya, kenapa di sini dipakai? Karena soal-soal ujian itu yang ditanya biasanya single line diagram. Ya, single line diagram itu didapat dari si wiring. Ini dari saklar ya. Saklar, ini lampu, ini kotak-kotak. Sama dia kotak juga. Nah, oke, kita mulai ya. Sekarang hitung jumlah kabelnya. Posisi kabelnya tiduran atau berdiri. Sekarang yang ini. Yang ini. Ada berapa? 3. Apa aja? Ya. Lanjut, yang ini. Yang sebelah sini. Ada berapa? Ini ada berapa? 5. Ini ada berapa kabelnya? 4, 8 aja mal. Di garis ini ada apa aja kabelnya? Ada 4, benar. Apaan aja mal? Pasangnya 2. Pasangnya 2. Terus? Nih, yang ini kan tiduran nih. Pasangnya 2. Terus? Netral sama grounding. Netral sama lanjut. Yang ini berapa? Apa aja? Yang ini silakan Revi. Jangan banyak tempat, Revi lihat ini. Nih. Garis yang tiduran. Ini yang tiduran. Ada berapa di sini garisnya? 3, apa aja? Netral. Satu lagi. Ground. Cie suto. Nih. Kelihatan nggak tulisannya? Netral. Nah, yang sebelah sini. Kelihatan? Sebelah sini apa aja? Mungkin jelas ya? Kira-kira kalau dipasang di papan instalasi sudah bisa belum? Langsung. Langsung aja. Kalau kita mau main Samsung. Ya, untuk videonya itu sebenarnya video yang
Nilai plus tuh. Nilai Sekarang plus. gamenya silakan di Cakep. nanti ada diberikan pertanyaan dan buat jawaban. Jawab yang menurut kalian apa? Jadi kalau kalian di hotel itu biasanya saklar untuk matiin dan nyalain lampu itu dari tempat yang berbeda bisa. Jadi misalkan nih lampunya ini, tapi kalian bisa nyalain dari pintu sama dari samping kasur. Dan bisa matiin juga dari dekat lampu sama dari bawah, dari samping kasur. Nih, contohnya gini nih, ketika kalian masuk kamar hotel, biasanya kan di samping pintu ada kamarnya. Cetek, lampu semua nyala kan? Ketika kalian tidur di samping kasur, kalian mau mati ini, kalian nggak perlu ke depan pintu. Tapi di pinggir si kasur tuh ada saklar juga, cetek dia bisa matinya emang. Nah, itu kalau dua saklar untuk apa namanya ngendaliin satu lampu gitu ya. Nah, kalau kita mau ada 3 tempat untuk ngendaliin, itu tambahnya intermediate. 3 tempat untuk ngendaliin satu output gitu. Kita pakainya tambahan saklar intermediate. Kalau mau nambah 4 tempat buat ngendaliin, tambahin lagi untuk ngendaliin sebuah output. Terus ya. Lanjut. Nah, yang bagian aja. Ya, warna kamu drone. Kuning hijau. Oke, warna kamu netral. Biru. RST Puyuh 2011. Merah, hitam, hitam, biru, hitam, merah, putih, biru. Hari ini kita akan praktek instalasi penerangan yaitu saklar lorong, yaitu menggunakan 2 saklar tukar dan 1 saklar tunggal. Menggunakan 2 buah. Jadi di sini instalasinya seolah-olah kita berada di lorong, di mana kita berada di lorong yang satu, kita menyalakan berdiri satu, lampu satu menyala. Ketika kita berada di tengah, kita menyalakan saklar yang lain, maka lampu satu mati dan lampu 2 menyala. Dan kita nyampe di ujung, kita bisa matikan semua lampunya. Selanjutnya kita Oke, Bu Devi gimana tadi tuh setelah melakukan observasi terkait dengan perasaan dulu sih, perasaan Devi gimana? Ya, alhamdulillah tadi berjalan lancar ya, walaupun memang masih ada yang kurang-kurang sedikit. Ya, alhamdulillah. Dan senang juga sih seperti kita kalau berbagi sama orang gitu. Oke, siap. Oke, nah terus menurut Bu Devi sendiri gitu ya, tadi kan bilang lancar gitu ya, terus dan perasaan Bu Devi juga seneng ya tadi ya gitu. Terus terkait dengan tujuan pembelajaran Bu, menurut Bu Devi tercapai nggak? Alhamdulillah tadi anak-anak seluruhnya sudah berhasil ya. Memang ada beberapa yang harus problem solving dulu karena memang nggak nyala, tidak sesuai dengan instruksi. Tapi pada akhirnya semuanya tuntas. Oke, keren ya. Tadi saya juga lihat sih seperti itu dan anak rata-rata sih antusias tadi ya. Nah, terus kemudian terkait ini bukan tujuan tadi tercapai gitu ya. Terus kemudian anak-anak juga terlihat enjoy gitu ya, walaupun ini praktikum gitu ya, rata-rata
rata-rata sih almost gitu tadi antusias ya. Nah terkait dengan metode, kemudian media, strategi dan juga assessment yang Bu Devi gunakan gitu, menurut Bu Devi sesuai nggak untuk pembelajaran kali ini? Kalau dari secara keseluruhan ya, itu sesuai. Cuma memang tadi karena di awal kita ada preparing untuk alat ya, alat-alat dan bahan-bahan. Jadi untuk manage waktunya sih tadi agak molor Mundur dikit ya tadi ya. Gitu aja sih. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, terus meskipun itu tujuan tercapai dan media metode dan juga strategi serta asesmennya tadi oke ya Bu ya, berjalan dengan baik. Bu Devi menemui kira-kira ada hambatan nggak sih atau tantangan yang Bu Devi temui pada pembelajaran tadi? Kalau tadi ya masalah waktu gitu. Kemudian untuk ketika teori, karena mungkin tadi kenapa anak-anak banyak yang belum bisa langsung nyala gitu sesuai instruksi, karena memang pas teori mungkin mereka agak kurang paham ya. Kan ini materi ini kita pemakaian saklar yang baru gitu. Oh iya. Tidak, sebelumnya belum pernah pakai saklar jenis saklar tukar. Jadi mereka tuh kayak masih bingung antara input dan outputnya gitu. Jadi tadi yang kelihatan sih ketika teori kayaknya mereka kurang bisa memahami yang saya sampaikan gitu. Oke Bu. Nah terkait dengan ini Bu, sosial emosional dan juga itu profil pelajar Pancasilanya juga tadi terlihat ya sesuai dengan yang Ibu sampaikan kemarin ya. Oke, nah terus kira-kira Bu Devi dengan tadi ada hambatan dan juga tantangan bagi Bu Devi seperti itu tadi ya, tantangannya tuh untuk menyelesaikannya nih, solusinya bagaimana nih apabila dengan materi yang sama pembelajaran tersebut kedepannya Bu Devi akan melakukan apa nih untuk perbaikan? Kebetulan masih dalam minggu ini saya akan mengajar di kelas sebelahnya, 11 TL1. Berarti evaluasinya yang harus saya perbaiki kemungkinan besar adalah saya harus manage waktu lebih baik lagi. Oke, utamanya di waktu ya. Kemudian berarti kan tadi masalahnya tuh mereka agak kebingungan ketika pemasangan kan. Berarti teorinya ini saya harus perdalam lagi agar mereka itu lebih paham dulu sebelum masuk ke praktikum. Iya, jadi ditambah lagi waktunya, ditambah lagi untuk penjelasannya lebih rinci lagi gitu sih. Nah, kemudian tadi tuh ada beberapa anak juga yang masih canggung ya, belum cakap, belum terampil gitu ya dalam praktikum. Nah, untuk solusi terhadap anak ini sendiri, nanti saya kan memang ada rencana setelah praktikum ini ada interview ya. Nah, di interview itu biasanya selain saya tanya-tanya, dites juga seperti pendalaman materi gitu. Jadi kayak pengayaannya ya, gitu pengayaannya. Jadi mereka bisa tanya ke saya, kemarin sudah tanya mereka di bagian apa, kenapa itu nggak bisa gitu. Nah, itu jadi bisa langsung dijelasin secara satu-satu. Iya, jadi seperti Ibu Devi sampaikan kemarin ya pas sebelum supervisi di obrolan kita kemarin itu kan Bu Devi menyampaikan bahwa nanti itu rencananya untuk ini sebagai bahan refleksi juga ya nantinya ya untuk Bu Devi. Assalamualaikum Aura ya. Iya, waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana kabarnya Aura, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, tadi kan kamu lihat ya Ibu tadi masuk ke kelas kamu gitu ya, ikut pembelajarannya Bu Devi gitu. Nah, perasaan saya pengen tahu gitu ya tentang perasaan Aura setelah mengikuti pembelajaran Bu Devi tadi, gimana? Kalau dari saya sendiri, perasaan saya enjoy ya diajarin sama Bu Devi. Karena dari awal juga kita udah dikasih teori yang jelas, terus juga kita udah dikasih pendalaman yang cukup signifikan dan spesifik, jadi kita bisa lebih cepat ngerti gitu. Oke, jadi enjoy ya, itu kata kuncinya saya ini enjoy gitu ya. Bu Devi di awal tadi juga menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya, jadi pembelajaran saat itu tuh yang praktikum ini tujuannya apa? Menurut Aura tercapai nggak sih yang tadi Bu Devi sampaikan tadi itu? Kalau menurut saya sendiri, praktek yang tadi dilakukan
cukup tercapai ya Bu, dengan keberhasilan teman-teman dan saya sendiri juga cukup bisa memahami dan membuat Hasilnya sesuai dengan target ya. sesuai dengan target yang dicapai. Oke. Kemudian meskipun Aura tadi menyampaikan ini berhasil gitu ya, tercapai gitu ya dan sesuai dengan tujuannya, Aura sendiri menemui hambatan nggak sih atau tantangan gitu pada saat mengikuti pembelajaran ya atau praktikum yang Bu Devi ampu? Kalau saya sendiri ya, biasanya hambatan kalau dari saya sendiri itu emang dari awal nih udah enjoy nih sama teori yang dikasih, tapi kadang kalau lagi praktek nih suka ada hambatannya, suka lupa gitu kadang ini gimana lagi nih cara pemakaiannya, itu kadang di situ sih hambatannya Bu. Oke, nah terus terkait hal tersebut gitu, nah solusi dari Aura sendiri bagaimana? Terus kemudian ketika lupa tuh Aura melakukan apa dan bagaimana kira-kira Bu Devi juga melakukan untuk membantu kamu menyelesaikan hambatan tersebut? Kalau biasanya ya hambatan yang saya rasain itu karena sering lupa sama teori di awal, itu saya biasanya nanyain lagi nih ini cara pemakaiannya gimana, cara masangnya gimana sama Bu Devi gitu. Nanti Bu Devi akan menjelaskan dengan detail lagi nih ini gini gitu. Oh, oke. Jadi paling diingatkan lagi mungkin ya ini tadi bagaimana gitu ya, di flashback lagi ya gitu. Oke, Aura, terima kasih. Nah, terus terkait praktikum yang tadi dilakukan, Aura mendapatkan manfaat nggak sih dari kegiatan tadi, pembelajaran tadi? Kalau dari kehidupan sehari-hari ya contohnya ini sangat membantu banget ya. Pembelajaran ini bikin Aura juga jadi lebih ngerti cara pemakaian saklar, terus di kehidupan sehari-hari juga membantu Aura bisa kayak ngebenerin atau maintenance saklar di rumah. Gitu ya, jadi bisa bantu orang tua ya di rumah tuh misalkan ada kendala-kendala terkait dengan instalasi listriknya ya. Oke, keren banget nih Aura nih, tadi juga saya lihat cukup terampil ya menggunakan alat-alatnya gitu. Nah terus Aura sendiri untuk kedepannya gitu ya, harapannya gitu di pembelajaran selanjutnya bagaimana Aura? Kalau dari harapan saya sendiri untuk pembelajaran selanjutnya itu lebih fokus lagi untuk mendengarkan teori dan lebih terampil lagi untuk menggunakan alat. Itu biar menjadi juga salah satu tadi solusi ya yang biasanya Aura suka lupa gitu ya. Biasa sih kayak gitu. Oke Aura, terima kasih banyak ini gitu ya udah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Sukses ya Auranya. Amin. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu. Dengan Nabil. Oh Nabil ya. Oke Nabil. Saya ingin ngobrol-ngobrol dikit nih sama Nabil. Santai aja ya. Iya Ibu. Jangan tegang. Oke Nabil, terkait tadi kan kamu juga udah melihat ya, Ibu masuk ke kelas kamu ikut pembelajaran Bu Devi tadi tuh gitu ya. Nah, ingin sedikit menggali ini informasi sebagai refleksi dan juga nanti umpan balik untuk Bu Devi ya. Nah, perasaan Nabil setelah mengikuti pembelajaran Bu Devi tadi gimana? Untuk perasaan saya kayak senang, terus juga nyaman karena dari pembawaan Bu Devi nggak terlalu serius, tapi serius. Jadi kayak maksudnya santai, seriusan ya, serius tapi santai ya. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi kamu merasa pokoknya enjoy ya. Jadi gampang, misalnya alurnya itu gak mudah diikuti gitu ya. Oke. Baik. Nah, dari kamu yang enjoy, kemudian nyaman, ngerasa bahwa ini adalah serius tapi dilakukannya dengan santai, jadi cepat paham kan gitu. Itu menurut kamu, kan tadi saya juga mendengar ya Bu Devi menyampaikan sebelum pembelajaran tadi ya bahwa tujuan pembelajarannya itu disampaikan juga ke kalian gitu. Nah, menurut kamu sendiri yang disampaikan Bu Devi tadi gitu terkait dengan tujuan pembelajarannya tercapai nggak sih? Tercapai Bu. Dari apa nih kamu bisa mengatakan tercapainya? Karena dari beberapa materi yang Bu Devi sampaikan, itu kan sudah sangat jelas gitu ya untuk pengerjaannya, untuk praktikum dari murid-muridnya itu bakal terjalan lancar dengan semua materi atau teori-teori yang udah Bu Devi sampaikan. Jadi praktikumnya berhasil gitu ya? Iya, berhasil. Tadi nyala gitu ya Iya. dari saklar yang tukar tadi ya, listriknya nyala
semua. Oke, baiklah. Kemudian meskipun kata kamu tadi kan berhasil gitu ya, dari hasil dari yang teori disampaikan Bu Devi tadi, kamu cukup jelas, kamu bisa mempraktikumnya, berhasil gitu. Nah, Nabil sendiri mengalami atau menemui hambatan nggak sih gitu dalam pembelajaran ini? Untuk saya sendiri, saya menemukan hambatan. Itu salah satunya untuk membuat laporannya, Gimana tuh? sheet-nya. Jadi kan untuk laporan job sheet itu biasanya kan disusun dari mulai langkah-langkah, bahan-bahan gitu. Itu saya kurang mengerti atau kurang paham gimana nih cara saya ngejelasinnya. Nuanginnya ya, bentuk dalam tulisan. Oh, bentuk tulisan. Tadi kan kalau Bu Devi sampaikan kalau job sheet mah wajib ya, mungkin singkat. Nah, terus yang pilihannya kan tadi ada salah satunya ada tulisan. Jadi kalau tulisan kamu nggak ambil itu tuh. Jadi akhirnya gimana solusinya? Untuk solusinya biasanya kan untuk praktikum ini biasanya kan itu dibuat kelompok ya. Biasa terdiri dari 3 sampai 4 orang. Jadi nanti solusinya biasanya saya membuat video gitu dari salah satu anggota kelompok. Kita ada membuat video praktikum dan nanti dibantu dengan subtitle itu. Oh, jadi pas pembuatan laporannya, produknya, kamu memilih dengan menampilkan video saat kamu praktik. Dan kamu hanya membubuhkan subtitle yang biasanya singkat ya, jadi nggak terlalu panjang berkata-kata gitu ya. Oke, good, itu good solution kata saya sih, keren gitu ya, cukup keren. Nah, kalau gitu terkait dengan manfaat Nabil, menurut Nabil pembelajaran yang Bu Devi berikan itu bermanfaat nggak sih buat kehidupan sehari-hari Nabil? Sangat bermanfaat Bu, karena dari pembelajaran Bu Devi kita tahu bagaimana langkah-langkah untuk keselamatan kerja. Kayak dimana ini bagian mana yang memiliki aliran listrik untuk yang menyetrum, bagaimana dan dimana bagian mana juga yang tidak memiliki aliran listrik. Iya, jadi cukup kamu paham tentang keselamatan kerja ya, cukup safety lah. Jadi untuk melakukan selanjutnya gitu ya. Ada juga selain itu juga kita juga tahu bagaimana cara maintenance alat, kayak membersihkan mungkin atau memperbaiki alatnya juga. Gitu. Ini biasanya Nabil sendiri sudah mempraktekkan belum di rumah gitu? Misalkan pernah di rumah ada kendala gitu terkait dengan listrikan gitu, Nabil membantu nggak? Untuk turun langsung biasanya belum pernah sih. Tapi walaupun saya belum pernah, tapi saya memperhatikan orang rumah dengan pengerjaannya supaya nanti jika orang rumah nggak ada, jadi kayak saya bisa sendiri gitu Bu. Oke. Bagus sih ya. Oke, keren. Nah, terus harapan Nabil sendiri gitu ya,